والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Selamat hari raya, harapan jiwa, saya buat ibu, banyak mudah-mudahan bisa dapat semua yang saya hormati Bapak Sujudin Video yang saya hormati ketua yayasan serta Bapak Ibu sekalian yang berjasa. Marilah kita dalam dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya cukup menyampaikan mungkin ini saya dapat tugas dari kuliah, jadi yang perempuan itu disuruh isi kajian, kalau yang laki-laki itu disuruh berbuka. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini saya akan lebih ke sharing aja ya. Jadi ke pengalaman aja. Menyampaikan pengalaman. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang kedisiplinan adalah sebagian dari pendidikan. Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu unik atau tidak? Seperti yang kita tahu, pendidikan itu tidak cuma mendapatkan tidak ada sekolah saja ataupun kuliah yang kerja ya. Tetapi pendidikan yang sebenarnya ketika kita dapat menyampaikan ilmu kita, meskipun itu dari satu sisi. Jadi semoga apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pendidikan itu tidak hanya sekedar menerangkan atau menyampaikan ilmunya saja, tetapi ketika kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, walaupun itu hanya sedikit saja. Nah, kalau kata Kiai saya, Kiai Hasan Abdul Samad itu, beliau sering menyampaikan kepada santri-santrinya bahwa kalau kalian lulus hanya sebagai penjabat, hanya sebagai S1, S2, S3, terus rektor, itu katanya murah, kata Kiai saya. Nah, maksud dari beliau ini, maksud dari kata beliau ini, bahwa jadilah mutilatul kaum yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi beliau selalu berpesan kepada santri dan kita kalian keluar dari tentang ini dan mutilatul kaum yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam masa itu ini kita akan membahas kedisiplinan itu bagian dari adab anugerah. Jadi menurut itu ada asasnya.
ketika kita menuntut yang lainnya itu kan ada yang ada ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah dan bermanfaat. Ini kita cepetnya. Kalau para ulama dan para ulama itu dia belajar ada nama itu kuning belajar kuning kalau kealaman ada kebelaan dan awalnya I don't know much. Kealaman ada kealaman ilmu syariah aman. Beliau ini belajar ada selama 30 tahun sebelum dia kerja baru mempelajari ilmuwan selama 20 tahun. Jadi para ulama itu lebih memperdalam betapa fokusnya waktu yang diluangkan untuk mempelajari adabnya itu sebelum dia berani menggelar ilmunya. Yang kalau ini kalau kita dengan ini foto ini berarti hal yang membatasi atau mengekang kalau ada. Tapi sebetulnya di sini itu adalah hal yang penting dalam pendidikan. Karena kedisiplinan itu adalah kunci dan harga mati dari sebuah kemajuan. Jadi tak ada kemajuan tanpa kedisiplinan dan tak ada kedisiplinan tanpa model. Kenapa dipilih tadi? Disiplin adalah ketaatan total. Allah saja mengajarkan kita untuk berdisiplin. Langsung dalam apa? Dalam menunaikan ibadah sholat. Sholat zuhur tidak mungkin kan kira sholat zuhur di waktu asar. Sholat zuhur di waktu zuhur ada ketetapannya waktunya. Kita harus berdisiplin dan istiqomah menjalankan sholat di waktu demikian pula dengan anak-anak kita, anak didik kita ketika mereka mendidik buku disiplin belajar yang tertib, disiplin sholat, disiplin waktu. Nah, saya dulu saya dulu sempat mengajar di pondok pesantren. Itu ada STF, SMK, sampai kebetulan saya ada MTS. Itu kelas AB itu anak-anak yang mondok. Sedangkan kelas CD itu anak-anak yang reguler yang buat pergi. Nah, jadi itu saya menerapkan disiplin. Jadi saya ngantuk tentang tahu, lalu saya menjalankan kegiatan, terus saya mengajarkan soal. Saya itu mengajarkan saya itu yang sudah mengajar, yang belum mengajarkan nanti belum boleh keluar. Kebetulan saya mengajar itu di jam-jam yang dimana
sebelum istirahat, sebelum tidur, sebelum pulang. Jadi setelah pembelajaran saya kegiatan anak-anak. Nah, jadi saya itu suruh mengadakan, terus saya itu bukunya, kemudian buku misalkan anaknya 20, ternyata bukunya cuma 9. Saya bilang, ini bukunya 9, kalian 20, berarti ada satu yang belum mengerjakan. Ayo siapa yang belum mengerjakan? Kalau belum 20 bukunya, jadi saya 22. Sampai bel, begini, mereka istilahnya saya ayo dan selesai ini ada gitu. Saya bilang, kan saya tadi udah bilang ini bukunya masih 19, kalian 20 orang. Kurang anak tadi yang belum mengumpulkan, mengerjakan. Terus mereka belum mengerjakan. Terus di absen aja yang sudah mengerjakan berbuat. Saya bilang udah bisa. Jadi mereka bukan mengingatkan. Mengingatkan temannya sebagai diingatkan sebentar. Kembali dengan tadinya ada tawaran yang belum mengerjakan. Kemudian kerjakan. Anak kita sekolah itu itu kan betul. Kita tidak usah marah-marah. Otomatis anak itu sudah merasa oleh teman-temannya kan kayak bersalah gitu. Jadi tidak perlu kita yang keluar. Yang anak itu mengajarkan sudah mengumpulkan. Oke, sekarang tes keluar. Tadi kemudian saya mengerjakan. Mereka semua langsung mengerjakan. Karena apa yang saya ucapkan, apa yang saya ucapkan sama. Kalau udah selesai, saya nggak lupa. Saya puas. Jadi mereka otomatis mengerjakan. Jadi mungkin di awal-awal itu sangat membuang waktu ya, karena kita kan juga belajar lain itu. Awal-awal mungkin sulit, tapi ketika sudah berjalan waktu, otomatis anak itu tahu sendiri. Kalau misalkan, ini selesai. Lukan apa? Jadi kalau yang regulasi ini, saya semakin ayo tulis. Kebetulan saya ada jadi saya pertama mengulang-ulang dulu ya. Manajer sudah suruh ngikutin. Jadi semuanya kan karena di situ semuanya jadi saya DC, makanya saya DC. Saya tulis sambil mereka suruh mengikuti. Saya tulis, maju, kepala, yang sudah dari keluar. Kalau yang belum, kalian mau makan sebelah. Ini yang penting kepala dulu. Jadi mereka tulis satu-satu sambil absen. Jadi saya absennya itu dari mereka kepala. Jadi saya tahu siapa yang belum
dia sudah kemarin dulu gimana itu di lapangan main bola dipanggil tolong dipanggil kayak begitu temennya yang manggil setelah kamu saya suruh bola saya suruh mereka anak ini nggak mau datang nggak mau samperin saya yang samperin kamu udah nulis belum nggak bawa bolpen ini saya pinjamkan tulis saya tulis itu. Nah karena di awal saya sudah seperti itu jadi setelahnya anak itu setidaknya menulis walaupun dia nggak bisa hafalan walaupun dia nggak hafal juga yang penting dia sudah menulis dia sudah maju walaupun itu PADP menjaga oke sudah saya tanda tangani. Nah jadi kan terlihat bukunya sudah saya tanda tangani berarti saya ini buku temennya gitu kan kadang orang nggak mau nulis terus pakai bukunya temennya gitu kan. Nah jadi saya kasih tanda saya tanda tangani. Nah mungkin dari awal seperti itu saya anak-anak jadi mengerti seenggaknya menulis seenggaknya seperti apa gitu ya walaupun tidak masuk seperti walaupun ilmunya itu nggak masuk yang penting dia udah usaha gitu. Karena kan tidak bisa hafalan langsung hafal dengan waktu yang singkat seperti itu. Nah itu mungkin sedikit cerita sedikit yang saya ajarkan kepada murid saya dulu. Nah mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan kepada anak-anaknya apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu sama. Jadi jangan hanya menyuruh, jangan hanya ayo belajar, tapi kita yang ayo sini saya ajarkan, ayo sini tak ajarin kamu PR-nya apa, dibimbing. Jadi tidak hanya menyuruh saja. Kita sendiri datang terlambat. Nah, seperti itu, maka anak menyepelekan, seringkali menyepelekan. Kita menyuruh sholat, ayo sholat, tapi kita saja telat dalam ibadah. Maka kalau bisa apa yang diinginkan anak itu kita ada tantangannya, misalkan dia mau beli mainan, seenggaknya kamu belajar dulu, baru nanti belikan mainan. Kan kalau dia belum belajar, ya jadi mainan, uangnya masih tambah lagi kan? Misalkan anak sering nge-game, yaudah yang penting kamu mau nge-game, PR-nya jangan kamu dulu. PR-nya dulu kalau udah saya kasih gamenya. Pun sama sekolah juga seperti itu. Ditanyain dulu, sudah mengerjakan PR belum? Kalau sudah, baru dikasih uang jajan sekolah. Kalau belum, sudah jangan dikasih. Nanti karena kalau terbiasa seperti itu, anak bakal
Begitu juga dengan kedisiplinan di sekolah dan di rumah, itu harus sama, harus diiringi. Gak bisa di sekolah sudah mengajarkan kedisiplinan, tetapi di rumah disiplinnya hilang. Nah, itu tidak bisa. Jadi antara di sekolah dan di rumah itu harus sama. Jadi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu harus bisa berkompromi, gitu kan. Gak bisa misalkan anaknya nggak ngerjain PR, terus di sekolah dapat hukuman dari bapak ibunya, terus dimarahin. Anaknya maju ke ibunya nggak bisa memarahi gurunya atau menyalahkan sekolah, karena itu salah anak belum mengerjakan PR. Nah, kalau misalkan bapak ibu justru malah melindungi anaknya, anak itu malah terasa kayak aku benar nih, gitu. Jadi di sekolah dan di rumah itu sama. Saya kemarin pernah tanya dari Eli Mahadi itu, kemarin ngajar pramuka ketika itu hujan, terus saya masuk akhirnya belajar di dalam kelas. Saya suruh tulis Dwi Dharma dan Dwi Satya. Nah, terus setelah itu anak itu tulis, oh ya udah, kan tadinya saya dikte, akhirnya saya tulis di bawah tulis, ini ya, saya di papan tulis, bisa nggak? Bisa, oh ya sudah tulis. Tapi sebelumnya, ayo ikuti tulis. Saya ulangi, karena kan itu lebih cepat mendengar ya. Ayo, saya ulangi, jadi mereka nulis sambil saya ngomong, sambil mereka ikuti. Itu sampai selesai tulis. Sudah selesai tulis semua, sekarang dihafalin yang sudah boleh keluar. Saya tulis di depan pintu. Saya tutup pintunya, terus satu-satu. Ayo, mereka nggak hafal, tapi seenggaknya mereka tulis terus ya. Saya sudah main. Ayo coba. Misalnya mereka mengikuti perkata. Ada yang dia tuh berbaca, ada yang dia tuh harus didikte perkata senyata, ada yang perkalimat ada. Kan seperti itu kita jadi tahu kemampuan dia sampai segini, kemampuan dia sampai segini. Terus akhirnya sudah saya tanda tangannya. Oh ya udah, boleh keluar. Terus ada satu anak, ini sudah ada tanda tangan saya. Ini buku siapa? Nah, ini udah ada tanda tangan, berarti itu bukan buku kamu. Akhirnya mereka ternyata dia menulis, udah tulis sampai semuanya udah selesai. Malah udah pulang semuanya, tinggal satu. Udah belum saya kelihatan nggak kelihatan saya kasih buku saya yang kalau kita orang tulis silau ini tulis pelan-pelan belum kepala, tapi yang penting sudah menulis. Jadi kita tahu nih dari siapa anak ini yang sudah menulis, siapa anak ini yang mungkin sampai ke sini saja pengalaman saya. Jadi mari kita sepakati bahwa kedisiplinan adalah harga kemajuan dan keteladanan adalah cara terbaik untuk jadi terangkat kedisiplinan dalam maupun itu diri sendiri, dan itu dari diri sendiri terangkat kedisiplinan dan kita sendiri harus didahulukan.
lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.